Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bir TV, bertemu lagi di program Wibu Bertaubat. Selama 7 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan membahas dunia anime dalam bingkai Islami. Episode kali ini, kita akan membahas tentang anime Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan dan Ya'juj wa Ma'juj setelah pesan-pesan berikut ini. Gosoklah perut Anda dengan balsem agar tidak hamil secara Attack on Titan. Siapa yang tidak tahu seri animasi satu ini? Berawal dari cerita perjuangan manusia dari serangan raksasa, sampai berujung pada cerita yang membuat kita akan berpikir ulang bahwa cerita ini tidak sesederhana hitam dan putih, dan bukan juga tentang baik dan jahat, tetapi sesama manusia yang ingin bertahan hidup di tengah perang yang berkecamuk. Seri buatan komikus Jepang Hajime Isayama ini menceritakan tentang perjuangan umat manusia bertahan dari serbuan raksasa pemakan manusia. Manusia yang selamat dari serangan raksasa bertahan di balik dinding setinggi 50 meter. Namun, kedamaian di balik dinding ternyata hancur dalam sekejap. Raksasa kolosal setinggi 60 meter berhasil menghancurkan gerbang dinding dan membuat Titan masuk dan menyerang umat manusia sekali lagi dalam 100 tahun terakhir. Lalu, seorang anak bernama Eren bertekad untuk meraih kebebasannya yang telah direnggut oleh para raksasa. Namun, seiring cerita, ternyata ia menyadari bahwa musuh sebenarnya bukanlah raksasa, namun manusia di luar dinding yang ingin menghancurkan manusia di balik dinding. Eren sadar bahwa tidak semua manusia di luar dinding adalah manusia yang keji. Mereka juga manusia yang sama seperti dirinya. Tidak semua manusia jahat. Mereka punya kehidupan, mimpi, dan masa depan. Namun, dunia pula yang menginginkan manusia dalam dinding, termasuk teman-teman Eren, untuk musnah. Karena pada beribu tahun lamanya, manusia di balik dinding atau ras Eldia menggunakan Titan untuk memusnahkan dan menghancurkan peradaban ras lainnya. Raja Eldia yang memiliki kekuatan Titan pendiri membuat gertakan pada dunia. Ia berkata, "Siapapun yang berani mengancam kedamaian dalam dindingku, maka 10 juta Titan kolosal yang menjadi dinding ini akan berjalan dan membawa kiamat bagi dunia." Kebencian dunia pun berakhir pada rencana melenyapkan ras Eldia di balik dinding, agar ancaman itu tidak terjadi. Kebencian dunia pada Eldia sampai hingga generasi Eren yang tidak tahu masalah Eldia dengan dunia. Yang mereka tahu hanyalah bertahan hidup dari serangan Titan di luar dinding. Eren yang menjadi pewaris dari kekuatan Raja Eldia tersebut, akhirnya memilih untuk melawan dunia dan melindungi kedamaian pulaunya. Dan pada hari itu, dinding pun runtuh. 10 juta Titan kolosal itu menampakkan dirinya dan mulai berjalan membawa kiamat bagi dunia. Kira-kira bagaimana ya akhir dari kisah horor ini? Kita tunggu saja kelanjutannya dalam serial Attack on Titan Final Season ini. Tapi tahukah kalian, karangan Hajime Isayama ini bukan hanya sekedar karangan, tapi juga peringatan yang nyata, terkhusus bagi kita umat Islam yang percaya pada hari akhir. Tahukah kalian peringatan itu? Makhluk itu bernama Ya'juj wa Ma'juj, atau dalam dunia barat dikenal sebagai Gog Magog. Kedua istilah ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Siapa yang tidak tahu makhluk satu ini? Rakus, ganas, menghancurkan segalanya seperti Titan di seri Attack on Titan. Kisah Ya'juj wa Ma'juj diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 83-99. Namun, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafits bin Nuh alaihi salam. Dalam Al-Quran dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Ketika pada masanya, Ya'juj dan Ma'juj berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa karena sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Syekh Ibnu Baz rahimahumullah dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj juga terbilang sangat besar. Kala mereka turun dari tempat persembunyiannya, seperti air bah yang mengalir.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disyaratkan bahwa perbandingan populasi manusia dibandingkan Ya'juj dan Ma'juj adalah 1 berbanding 999. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas radhiyallahu anhu mengungkapkan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya, mereka turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, barisan pertama dari mereka melewati danau Tobariyah dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba al-wa'dul haqq فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar, kiamat, tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini. Bahkan kami adalah orang yang zalim." Maka begitulah pemirsa, kisah ini bukanlah ancaman untuk kepunahan umat manusia agar kita takut maupun pasrah, namun menjadi peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa hari akhir benar adanya. Mari kita sama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari berbagai mara bahaya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Request anime kesukaan kamu yang ingin dibahas oleh kami dengan cara kirimkan judulnya ke wibubertaubat@birtv.co.id. Saksikan terus pembahasan dan kajian kami pada pukul 6 pagi hanya di Bir TV. Kami segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.